Sebelah kanan Bang Dosi, selamat malam. Selamat malam Bang. Sebelah kiri saya Pak Joko, selamat malam Pak Joko. Malam juga. Kita akan bahas isu yang paling mutakhir, yang menggegerkan seluruh republik, dari Aceh sampai Papua, di mana ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke rumah Jokowi sebagai orang yang mentersangkakan mereka berdua bersama 7 yang lain. Tiba-tiba di tengah kegaduhan dan proses hukumnya sedang berjalan, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyelinap ke Solo dan itu membuat geger seluruh Indonesia. Pertanyaannya sekarang, adakah pengaruh kunjungan Egy Sujana terhadap perjuangan Roy Suryo, Rismon dan Tiva CS terhadap upaya mengungkap kebenaran isu ijazah Jokowi, Bang Dosi? Wah, itu kalau ditanya ada pengaruh itu ada atau enggaknya, sudah pasti 100% ada Bang. Oh, Sudah pasti. apa pengaruhnya? Pengaruhnya otomatis perjuangan, anggaplah yang paling terkenal itu RRT ya. Roy, Rismon dan Dr. Tiva yang CS itu yang sejauh ini mereka memang sudah tersangka juga. Otomatis perjuangan mereka tuh ya ibarat kata ini digergaji loh Bang. Jadi perjuangan itu digergaji oleh Egy dan Damai. Artinya persepsi publik sekarang udah berubah bahwa memang jangan-jangan ada dua sebenarnya. Egy dan Damai itu dicurigai dapat sesuatu lah dari Solo. Atau yang kedua bahwa Egy dan Damai itu sudah sadar gitu loh bahwa memang ijazah itu asli adanya gitu loh. Jadi sehingga mereka udahlah daripada ilmu selamat lah istilahnya ya, daripada mereka ikut masuk ke sel, walaupun memang secara hukum belum bisa juga menjamin bahwa walaupun sudah dimaafkan oleh Jokowi, otomatis kan itu secara personal ya pribadi ya, tapi kalau proses hukum kan mereka sampai sejauh ini masih berstatus tersangka. Artinya Egy dan Damai sebenarnya bukan berarti dia jadi otomatis ini nggak dihukum nantinya, tapi kalau ditanya pengaruhnya memang ya Roy sejauh ini ya sudah ibarat kata udah pincang gitu Bang. Di sisi lain mereka merasa sudah seperti di atas angin karena nanti Jokowi akan jeblos, tapi tiba-tiba Jokowi bisa mengubah peta politiknya gitu loh. Artinya memang di sisi ini Jokowi lagi-lagi kalau sesuai acara kita nih yang menang banyak itu ya Jokowi. Itu, jadi ini bagian dari skenario Jokowi memporak-porandakan pertahanan Roy. Kalau dari sisi Jokowi kan udah bisa kita baca bahwa kedatangan kedua orang itu ke rumah yang mentersangkakan itu loh, itu luar biasa loh. Artinya memang Jokowi ini nggak bisa dianggap sepele. Hebat ya? Hebat, walaupun dari barusan kita baca atau beredar juga di medsos bahwa Rismon pengen yang Egy dan Damai itu mengklarifikasi rumor bahwa mereka itu menerima sejumlah uang, konon katanya 100 miliar. Nah ini kan agak susah juga. Mana mungkin misalnya saya terima itu ya masa saya mengakui, kan nggak mungkin. Kan gitu. Dan Damai minta yang menuduh untuk menunjukkan bukti transfernya. Mana buktinya? Nggak bakalan ada. Permintaannya aneh juga ya. Iya gitu loh. Bahkan bukan 100 miliar Bang Dosi, ada yang bilang 1 triliun, tapi dalam bentuk proyek. Jadi gitu. Kerjaan lah gitu pekerjaan untuk kurun waktu tertentu, nilainya segitu. Syaratnya ya udah bertekuk lutut dulu di depan Jokowi. Pak Joko, apa yang bisa disikapi dari peristiwa membelotnya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini? Ya tadi kan Bang Doji bilang bahwa ini pasukan atau barisan barisan yang ya dalam tanda kutip memusuhi Jokowi gitu, selama ini itu porak-poranda kan itu ya. Kita tidak begitu apa betul bahwa barisan mereka akan melemah, karena di dalam suatu perjuangan saya kira yang berselisih semacam itu, bersimpang jalan, itu selalu ada dari zaman dulu, dari zaman Diponegoro, dari zaman perjuangan katakanlah belum ada Indonesia ini kan.
Tapi yang saya lihat justru sebaliknya sebenarnya. Apa tuh? Ya sebenarnya yang mereka datang ke Solo 2 orang itu kan diantara aktivis sudah tahu dari dulu memang dia begitu. Yang dia begitu, dia pindah-pindah ini partai, dia mendirikan organisasi ini dan itu, jual sana jual sini, ya toh. Tapi saya pikir mereka tidak akan merasa berkurang kekuatannya. Kelompoknya Roy Suryo CS? Iya, enggak. Kalau saya mungkin agak berbeda dengan Bapak Rosi, bahwa patah tumbuh hilang berganti. Jadi sebelum ada gantinya ini pun, saya kira 3 orang itu akan semakin berani dan ada isu di luar masalah jasa palsu, justru siapa intelektual leader kan, kemudian ada politisi yang kedua-duanya mantan presiden kan mulai bereaksi. Ya. Yang disinggung Jokowi. Ya. Berbadan besar. Ya. Itu semua itu merupakan front baru gitu. Front baru bagi seorang Jokowi, gitu. Yang ya tentu oleh pendukungnya dia adalah presiden terbesar setelah Bung Karno, Pak Harto dan Jokowi. Mau ada orang Solo kalau ditanya, inilah 3 besar presiden kita. Soekarno, Soeharto, Jokowi. Ada semacam kampanye. Ada. Itu tunjukkan Yesus ada banyak kita dengar di lapangan. Apa yang melandas, yang meyakini bahwa ketika Egy Sujana dan Damai membelot, tapi kekuatan Roy Suryo CS masih kuat, tidak berpengaruh? Apa yang melandas itu? Yang meyakini itu? Ya kan mereka kan punya track record kan. Katakanlah terutama Egy Sujana. Ya kami tidak ini ya. Terlepas dari itu dapat uang atau dapat apa, dia kan nggak tahu. Jangan-jangan dia juga kena gibul. Jokowi sendiri. Yang kena gibul siapa? Egy kan bisa jadi. Digibulin sama Pak Jokowi. Bisa jadi. Orang namanya juga, makanya ya kalau soal pertanyaan perjawaban si Lubis itu tadi, kami hari Lubis itu, tolong buktikan. Ya mana ada sekarang mainnya touch kresek kok. Ditanyain nomor rekening, transfer model, cek model, apalah sekarang ya, transfer kan mudah dilacak. Permainan semacam itu kan sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu ya kita yang berada di luar ini bisa membaca bahwa sebuah perjuangan, entah itu benar atau tidak, selalu dalam barisan itu akan ada pengkhianat. Ya saya tidak mengatakan pengkhianat. Ya, orang yang bersimpang jalan, yang kemudian ya mencari perhatian dan mencari apa ya namanya penghidupan. Itu tadi kan. Dan selama penghidupan itu hanya dari usaha muda gitu, ya insya Allah nggak berkah. Ya, oke. Kita kembali lagi ke Bang Dosi. Bang Dosi, menurut Pak Joko itu nggak pengaruh sama sekali seorang Egy Sujana, apalagi kalau dilihat profilnya, jejaknya dan masa lalunya, memang kata Pak Joko, Egy itu memang susah ditebak gitu. Jadi lincah, kadang-kadang di kaki sini, kadang-kadang di kaki sana. Itu artinya Roy Suryo tidak akan terpengaruh sama sekali dengan sepak terjang yang dilakukan Egy maupun Bang Damai. Betul, kalau dari sisi Roy CS lah ya kita bilang, saya yakin mereka nggak terpengaruh ya. Ya, dan itu sangat hal yang yang wajar gitu loh, karena dalam sebuah perjuangan itu kan, kalau mengutip tadi Pak Joko itu selalu ada yang ya menyimpang lah, kalau istilah Anas dulu selalu ada sengkuni lah ya, gitu kan. Tapi kalau dari sisi luar, misalnya masyarakat yang menilai, otomatis kan ini sebenarnya kelompok ini udah bisa dibilang udah retak lah ya, belum terbelah lah, masih retak. Artinya kita nggak bisa memungkiri bahwa masyarakat saat ini, seperti bahkan pendukung Roy pasti punya keraguan juga. Kok bisa ya kelompok mereka ini tiba-tiba mendatangi Jokowi? Itu sangat wajar juga kalau misalnya pendukung Roy atau anti Jokowi lah gitu ya, kemudian berpikir ulang, jangan-jangan betul ini, kok bisa-bisanya mundur padahal udah tersangka. Nah, atau yang kedua,
jangan-jangan memang mereka ditawari duit banyak. Iya. Jadi itu kecurigaan itu sebenarnya nggak berlebihan ya. Iya. Jadi kalau dibilang bahwa memang Roy Suryo menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur seinci pun, ya wajar juga pernyataan itu. Masa mereka ngaku kan nggak mungkin juga, Bang. Iya. Jadi apapun imbalannya, Iya. mau 1M, 5M, Iya. 100M maupun 1 triliun, Iya. itu artinya upaya untuk melemahkan perjuangan kelompoknya Jelas. Roy Suryo. Iya, NRT ya. atau mungkin seperti Pak Joko tadi, jangan-jangan nggak ada imbalannya. Oh, Ya kan? Jangan-jangan nggak ada imbalannya. Jangan-jangan jadi murni bahwa Egy Sujana itu bisa ada kemungkinan juga dia seperti Pak Joko bilang dia tertipu atau memang dia sadar, kan kita nggak tahu. Nah, artinya apapun dari dua opsi ini, kemungkinan ini jelas akan merugikan Roy Suryo CS apapun ceritanya. Kalau udah Egy udah menghadap ke Jokowi, ya pikiran kita udah pasti, wah ini udah deal. Di zaman sekarang memang dealnya ya pasti duit, gitu. Bahwa ini semua adalah skenario Jokowi memang iya ya. Apalagi kalau kita lihat dari saat di peristiwa di Polda, pada saat menunjukkan ijazah itu, Ya. menunjukkan ijazah asli Jokowi, Ya. di mana ketika itu hanya boleh melihat, Ya. tidak boleh menyentuh, tetapi kemudian ada pengakuan di luar momen itu, di luar peristiwa itu dari siapa, Nelly ya, Nelly. Halida. Halida Nelly ya, pengacaranya Egy Sujana yang mengatakan bahwa dia memegang sendiri ijazah itu selama 20 menit dan 10 menit atau 20 menit ya, 20 menit, sesuatu yang nggak mungkin kan itu sebetulnya, kelamaan dan kemudian ngomong di berbagai kesempatan di podcast di channel YouTube mengatakan bahwa dia meyakini ijazah Jokowi asli pada saat pembuktian khusus itu. Ya. Nah, ada perbandingan yang sangat kontras nih Pak Joko. Ya. Roy Suryo, Rismond dan Tifa kan sudah melakukan uji fisik terhadap fotokopi ijazah Jokowi dan menyatakan, Roy Suryo mengatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu, dan itu melalui investigasi, penelitian dan juga uji forensik yang dilakukan oleh mereka bertiga dengan kecakapan ilmu masing-masing. Masa sih temuan 3 pakar dokter kalah oleh ucapan seorang pengacaranya Egy Sujana? Ya. Pak Joko bagaimana melihatnya? Ini semua kan dalam proses pencarian keadilan ya. Iya. Pencarian keadilan yang satu mendasarkan ini kan, tapi kan berhadapan dengan kekuasaan dan kekuasaan hukum, penegakan hukum dalam tahap awal penyelidikan dan penyidikan adalah polisian. Dan saya pikir saya jadi ingat gini, alus Solo Gelembuk Yojo. Alus Solo Gelembuk Yojo. Dan artinya begini, saya ingat bagaimana dulu seorang kapten tek, kapten tak dari Belanda. Ini cerita lama, zaman Pak Kubono II di Kartosuro. Jadi mereka ini bahkan diulang oleh Pak Kubono VI dalam perang Diponegoro. Bagaimana mereka cara supaya tidak kelihatan membantu Diponegoro, tapi sebenarnya membantu, meskipun akhirnya Belanda ketahuan gitu. Teknik-teknik perkibulan itu adalah kecerdikan yang memang di wilayah politik, dan ternyata saya menduga jangan-jangan yang dua-duanya dikibulin sama Jokowi gitu. Sama Dama ya? Ya itu kan soal ijazah ya. Saya nggak tahu palsu atau enggak atau apa ya. Itu kan. Jadi karakter masa lalu Solo dan Jogja itu bisa di copy paste sekarang ya? Bisa. Atau menular sampai hari ini gitu? Saya kira tuh menurun. DNA-nya begitu. DNA-nya kekuasaan dan kekuasaan RI ini, Republik ini tidak bisa lepas dari Jogja dan Solo itu. Itu nggak bisa.
orang apanya itu karakternya? Iya karakter Atau dan orangnya, ya atau apanya? segala macam potensi dari supranatural terus yang natural material. Ya, Bagaimana mereka juga Solo itu sekian nampan emas untuk perjuangan ketika para menterinya masih pakai baju tambalan seperti Pak Nasir, Tahrir, nggak punya apa-apa, dia punya. Ya. Dia punya. Dan ketika apa segala macam, bahkan ada tradisi, wah kalau pengen dekat dengan kekuasaan harus dapat gadis Solo atau Jogja gitu. Itu kan ada politisi-politisi kita itu. Iya, iya, iya. Akbar Tanjung. Akbar Tanjung, Iya, iya. Kosmas juga begitu. Iya. Bahkan ada tokoh yang nggak perlu saya sebutin. Saya pernah loh punya, tapi nggak jadi. Itu saya dan itu sekarang jadi pejabat top. Iya. Teman saya ada juga dari Medan dapat orang Solo. Ya. Tapi Sulawesi. Saya melihat dari kacamata lain tidak tapi memang sekali lagi ini permainan panjang, ini long march. Oke. Ini kalau soal duit itu kan dia cuman ya menawar-nawarkan, bu sudahlah nggak usah rame. Bahkan ada yang bilang orang mau perang dunia ketiga sekarang ini udah Amerika udah kurang ajar di mana-mana gitu ya. Kok kita masih ngomongin ijazah palsu. Yang satu bilang, wah itu kan pejabat publik wajar dong. Iya. Ya udah berkutat ya. Jadi kita ya biarkan permainan masing-masing. Oke. Mas Basi, ini kalau Egy Sujana ternyata tertipu oleh Jokowi, apakah Jokowi tega melakukan itu, sudah memporak-porandakan kemudian menipu pula kan? Nah si Egy Sujana itu ibarat ini anjing tertimpa tangga, tangganya diinjek-injek pula sama monyet gitu kan? Iya. Nah, apakah seperti itu? Enggak. Analisanya seperti apa? Kalau Egy saya sampai di titik? melihatnya ini berbeda, Bang. Justru kalau Egy Sujana kita katakan anggap tertipu, berarti asumsinya bahwa ijazah Jokowi palsu dong. Kan begitu. Okay. Gitu dong, logikanya gitu kan nyambungnya. Padahal sementara yang dibangun opini, konstruksi yang dibangun Jokowi itu bahwa ijazahnya kan asli. Iya, artinya bahwa Egy dan Damai itu bukan tertipu di konteks ini, tapi lebih kesadar diri bahwa mereka udah salah. Jadi mereka minta maaf, kan mereka kedatangannya minta maaf dong, dimaafkan sama Jokowi. Nah, artinya kalaupun dibilang ada kompensasi lah ya mungkin bisa aja, walaupun ijazah itu tetap asli. Tapi kompensasinya misalnya daripada kalian kan udah capek-capek nyerang saya ternyata gagal, ya udah karena saya banyak duit, ya udah ini saya kasih, gitu, itu masuk, ya kan? Nah, yang menarik nanti apakah dengan kedatangan Egy dan Damai itu ke Solo akan berdampak kepada nanti putusan di pengadilan. Misalnya apakah mereka nanti akan jadi bebas, atau kalaupun divonis hukuman, jangan-jangan hukumannya nanti lebih ringan daripada Roy CS, si Egy dan Damai, karena kan dia masih tersangka dong. Nah, dan mereka barusan kan mengajukan sebagai restoratif justice itu kan, RJ, artinya mereka nanti justru akan menjadi lawan daripada RRT, bahwa jangan-jangan nanti si Egy dan Damai bilang saya udah langsung lihat ijazah itu asli, berarti tuduhan kita selama ini adalah salah, ya kan? Lalu yang kemudian, atau yang lebih parah lagi nanti, jangan-jangan nanti Egy bongkar rahasia Roy, kan kita nggak tahu. Rahasia, misalnya kita anggap aja bahwa skenario ijazah palsu itu jangan-jangan emang bikinan orang besar seperti kata Jokowi. Nah itu nanti Egy bertugas untuk membongkar itu, bisa jadi kan? Bahwa Egy nanti akan bicara ternyata tudingan ijazah palsu itu adalah settingan si A, si B. Ini buktinya. Gitu. Apalagi Jokowi bilang kan barusan, dia udah bilang ke media bahwa dia akan menunjukkan ijazah aslinya dari SD sampai universitas di pengadilan. Artinya Jokowi ini udah posisi siap tempur dan dia merasa yakin menang. Gitu loh. Tapi Jokowi juga
tidak komitmen terhadap janjinya. Kemarin kan di Solo kan harusnya Jokowi hadir kan di pengadilan, tapi ternyata tidak hadir meskipun belum dalam proses untuk menunjukkan ijazah itu gitu. Ya. Bagaimana kita bisa percaya kepada Jokowi? Ya namanya dia kan bisa beralasan lah ya bahwa dia seorang mantan kepala negara, presiden, ya waktunya nggak banyak gitu. Tapi kan dia udah janji bahwa nanti di pengadilan dia akan tunjukkan semua ijazahnya asli. Nah, Terus sih yakin Jokowi akan menunjukkan itu pada saatnya? Saya yakin. Yakin. Ketika itu ditunjukkan maka tamatlah riwayat Roy Suryo CS. Oke. Dan selamatlah Egy dan Damai. Kan gitu kan konstruksinya itu. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, jadi Egy sama Damai ini sekarang sedang dimanfaatkan Jokowi untuk nanti di pengadilan menjadi apa namanya, Ya, jadi- yang mementahkan tuduhan Betul, itu kan? betul sekali. Karena dia sudah dijanjikan Iya. sesuatu oleh mungkin ya, Ya, mungkin, dugaan ya. orang-orang ya, Dugaan. dugaan saya dijanjikan oleh Jokowi proyek 1 triliun, Iya. gitu kan? Atau 100 miliar tadi. Atau 100 miliar tadi. Kata Rismond. Setelah Egy bersaksi, Damai bersaksi dan menguntungkan Jokowi, Iya. sangat mungkin Jokowi tidak memberikan imbalan itu kan? Ya kalau kemungkinan itu pasti ada. Pasti ada, Tapi ya? Jokowi juga pasti berhitung juga dong. Seandainya dia misalnya ingkar janji, ya si Egy dan Damai pasti berkuar-kuar lagi, sama aja, capek lagi. Enggak, ya kalau cuma ngadepin Egy sama Damai kan nggak seberapa dibandingkan Ya, memang menghadapi sih. Roy dan CS sebelumnya. Ya iya. Kan seperti Ya itu. mungkin ya, kalau kemungkinan masih terbuka lah kalau soal kemungkinan ya. Iya. Tapi dari konstruksinya itu yang akan terjadi gitu. Oke, Pak Joko kembali ke awal lagi nih Pak Joko. Jadi kalau kita lihat Egy ini tidak punya rasa solidaritas yang tinggi. Ya. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Apalagi kemudian dilihat jejaknya masa lalu juga sering bergonta-ganti LSM, dukungan, berdiri sini sementara di sisi lain berdiri di sana. Partai dan lain sebagainya, bikin ormas juga tidak pernah sukses, menjadi anggota DPR juga tidak pernah jadi. Nah, boleh diceritakan Pak. Jadi gini, gimana kita menilai jadi ini sesosok kalau Egy dalam ini? bahasa Jawanya tumbuh leh tutup. Antara siapa dengan siapa? Jokowi sama Egy. Oh gitu. Sama Cocok itu. dong berarti. Cocok. Oh. Jadi kalau memang Jokowi itu mantan kepala negara kita itu, Iya. itu memang yakin itu asli, ngapain harus bujuk orang sana sini? Oh. Ngapain harus berusaha ngadu domba, apalah memperlemah divide dan kalau memang dia udah yakin aku ini jasaku Pak, asli tenan. Ya ngapain harus repot-repot bayar barang? Jangan-jangan nggak bayar, malah ya sama-sama kan Iya. itu. Karena kan soal kayak gitu kan banyak cerita. Tidak semua apa yang pernah diucapkan itu betul adanya kan gitu. Udah banyak lah orang, malah ada yang bikin daftar sekian kan gitu, tidak sesuai antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini ya kayak kayak drama aja, drama nggak jelas juntrungannya, tidak jelas juntrungannya. Ini ya dituduh kalau yakin ngapain yakin udah pakai tipu muslihat kan itu. Iya. Tapi kan tujuannya mau merawat kegaduhan, merawat popularitas, supaya nama Jokowi mau negatif mau positif tetap ada selalu di media, medsos dan juga di channel YouTube. Memang itu termasuk primbon politiknya Bung Deren. Anda harus selalu terberitakan, mau berita maling, mau berita ngaji, mau berita bagus atau jelek, yang penting naik berita. Saya pernah itu yang dilakukan Jokowi. Kayaknya begitu. Kayaknya seperti itu ya. Yang penting tetap naik panggung terus itu. Jadi hari demi hari itu harus ada nama dia. Terlepas apapun, dia juga bersyukur kalau ada orang yang katakanlah dalam tanda kutip menghina, menjelekan, itu seneng. Karena wah aku populer. Masih diingat. Nggak peduli isinya apa. Itu nggak penting. Komunikasi politiknya sekarang itu ada teorinya ya. Kayaknya begitu. Iya, maksudnya pernah ada pemikiran seperti itu. Itu memang ada ya? Teori propaganda masuk. Oh gitu ya. Bukan propaganda ya, harus ada terus. Betul. Prof kalau zaman PKI dulu gitu. Agitasi kan? Provokasi, agitasi dan itu propaganda. Propaganda. Itu dulu ketuanya Edit. Ya. Kalau di Jerman Hitler lah itu. Berarti Jokowi baca Hitler juga ya? Baca buku itu ya? Ya masuk akal kalau baca Bang,
masuk akal. nggak apa-apa. Ya itu. Baca kan nggak apa-apa. Saya nggak begitu yakin membaca. Itu paling banyak orang yang pintar yang bisa memberikan sumbangan pemikiran. Orang nggak sempat orang kayak gitu membaca itu. Orang dia pedagang. Oh iya. Apapun bisa didagangin. Iya, tapi 10 tahun terakhir itu politik dia sukses ya Pak? Ya, kalau yang baca tuh Bung Karno dan ternyata masih baca itu. Wah, dia menyitir sana, sejarawan sana, politisi sana, Bung Karno masih sempat. Ya. Habibie ya saya nggak ya orang kan baca itu apa, yang penting ya dengerin aja kan. Beliau juga belajar, cuman cara belajarnya beda dengan itu kan itu. Iya. Bang Dosi, pada titik ini siapa yang diuntungkan? Pada titik ini ya, apakah Egy, Jokowi atau kelompoknya Roy Suryo? Ya menurut saya sih yang paling diuntungkan nomor 1 itu ya jelas Jokowi. Ya baru nomor urut 2 Egy dan Damai. Oke. Yang kalau yang paling dirugikan ya pasti Roy. Dalam konteks ini kan Jokowi lagi-lagi ya seperti saya bilang tadi, Jokowi lah yang pada akhirnya menang banyak. Setelah drama bertahun-tahun ini, setelah mau di ujung-ujung nih, lalu dipatahkan oleh Egy dan Damai. Dan selalu begitu kan, Jokowi itu dari dulu selalu kalah terus kayak film-film India itu loh. Jadi kalah dari awal, ujung-ujungnya dia menang. Gitu. Itu Jokowi. Itu ya? Jokowi. Jadi Raja Jawa itu memang susah dikalahkan. Iya. Pertanyaan yang sama tadi yang saya tanyakan ke Pak Jawa, tapi saya tanyakan ke Bang Dosi. Bagaimana mungkin akal sehat kita bisa menerima fakta bahwa penelitian 3 orang sarjana, 3 orang doktor dari UGM tiga-tiganya, Roy Rismontiva yang dibukukan dalam satu buku Jokowi's White Paper 700 halaman, kalah oleh kesaksian seorang nenek tua bernama Elida Nelly yang mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Padahal Roy Suryo juga berani bersumpah bahkan 99% ijazah Jokowi palsu. Kenapa tidak dilakukan penelitian yang sama untuk membantah bukunya Roy Suryo CS? Ya kalau dari sisi akademis sih agak ini juga Bang ya, agak bisa diperdebatkan juga karena lembaga formal yang berhak untuk mengklaim itu betul sah atau asli atau enggak ya UGM kan, karena UGM yang mengeluarkan ijazah itu, dan sementara UGM sendiri udah menyatakan bahwa ijazah itu memang asli. Ya, jadi kita berpijak ke situ aja gitu. Jadi kalau kita nanti bawa ke misalnya nih, kita seperti saya bilang kemarin tuh, kita bawa ke sebuah lembaga independen misalnya di Amerika atau di mana lah ya, lalu dinyatakan ijazah itu palsu, maka pendukung Jokowi itu nggak bakal meyakini bahwa itu palsu, dan sebaliknya misalnya dinyatakan ijazah itu memang asli, maka Roy sampai kapanpun nggak percaya bahwa itu asli. Jadi sama aja. Gitu loh. Jadi nggak ada ujungnya, memang ini sebuah drama aja, tapi ya sebuah drama itu kan harus ada ujungnya, dan pemenangnya adalah Jokowi. Ujung yang paling enak buat Republik ini Pak, yang tidak terlibat dalam 2 pro kontra itu, apa kira-kira Pak? Kalau tadi dikatakan mau diteliti pakai lembaga seindependen mungkin, kedua belah pihak tidak akan mungkin berada dalam satu persepsi. Pasti akan bertahan di keyakinan masing-masing. Apa kira-kira Pak ini ya solusinya? Bagi Republik ini nggak ada yang diuntung. Karena pengelola Republik itu sudah jauh dari panutan nilai-nilai. Saya kira masa depan Republik ini juga harus patut dipertanyakan. Kalau cara-cara pengelolaan negara, cara-cara soal ijazah tadi tidak tuntas. Ya kalau soal kertas katanya memang itu asli, tapi kan foto kan itu ya, itu kan cap itu kan biasanya nimpa. Ya segala macam itu teori-teori mereka ya. Teknis ya. Ya teknis. Kalau sampai soal ijazah saja Republik ini tidak mampu menyelesaikan. Dan kalau kita lihat bagaimana penegakan hukum di negeri ini, hukum itu kan nyatanya sampai hari-hari ini itu tergantung terhadap politik. Padahal harusnya berdiri sendiri ya. Ya kalau di negara-negara maju hukum itu menyertai, bahkan kadang-kadang menjadi social engineering di depan. Tetapi banyak kasus lah akhirnya katakanlah kasus yang mungkin fenomenal Sengkon dan Karta soal pembunuhan itu. Ya, Bekasi ya. Ya banyak kasus-kasus yang lain. Ternyata apa yang diputuskan hakim itu tidak selalu benar. Bisa saja jadi salah
Iya, iya. Dan ketika itu menyangkut nama-nama besar, itu ternyata palu dan jubahnya hakim itu tidak banyak bicara. Yang bicara adalah bagaimana ketakutan di balik jubah dan berapa banyak yang masuk di kantongnya mereka. Oke, baik Pak Joko dan Bang Dosi, Siap. terima kasih analisanya pada malam hari ini. Ya. Satu hal yang paling penting bagi rakyat Indonesia adalah keyakinan, kebenaran, dan kejujuran harus ada di dalam diri kita semua. Kita tidak bisa larut di dalam polemik yang selalu berkepanjangan, yang punya persepsi masing-masing. Ya. Yang lebih bahaya lagi kalau misalnya ada negara lain yang kemudian ikut campur di wilayah kita. Kita tidak punya lagi semacam pride, kebanggaan dan juga. Kita akhiri perbincangan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.